Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Sofi Aminarti, NIM 230512040066 dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum masuk ke sejarah internet, saya akan menjelaskan apa sih internet itu. Internet tentu sudah tidak menjadi istilah yang asing lagi bagi telinga masyarakat modern. Hal ini dikarenakan hampir segala aspek kehidupan saat ini memiliki hubungan yang kuat pada internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, kata internet sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dengan beberapa jenis fasilitas lainnya secara terorganisir ke seluruh dunia, baik melalui telepon atau jaringan satelit. Sementara itu, dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, istilah internet berasal dari bahasa Latin, yaitu inter yang memiliki arti antara. Jika ditelisik dari bahasa setiap kata, maka dapat diambil definisi internet merupakan sebuah jaringan antara atau penghubung. Secara sederhana, definisi atau pengertian internet adalah sebuah jaringan dari berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Raphael Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Sekarang kita masuk materi sejarah internet. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tahun 1969 internet dicetuskan. Yang kedua, tahun 1971 surat elektronik pertama. Yang ketiga, tahun 1983 komunikasi antar jaringan. Yang keempat, tahun 1990 lahirnya www. Dan yang terakhir akan membahas tahun 2000-an jejaring sosial dan perangkat mobile. (1969) internet dicetuskan. Pada tahun 1969, momen penting dalam sejarah internet terjadi dengan peluncuran ARPANET, Advanced Research Project Agency Networks, yang sering dianggap sebagai awal mula dari internet modern. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan meskipun sebagian dari jaringan tersebut hancur, misalnya dalam situasi perang. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi LOG ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login.
Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Networks atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditunjukkan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semenjak saat itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut pun semakin bertumbuh. Sebagai pendahulu internet yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tahun 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Selanjutnya, tahun 1971, surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pencipta surat elektronik pertama yaitu Ray Tomlinson. Ray Tomlinson mengadaptasi program SNDMSG yang awalnya digunakan untuk mengirim pesan ke pengguna lain pada komputer yang sama. Dengan menambah kemampuan untuk mengirim pesan ke pengguna di komputer melalui ARPANET, ia juga memodifikasi program CPYNet yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. Pesan email pertama yang dikirim oleh Tomlinson adalah pesan uji coba sederhana yang berisi teks acak seperti "Hiwertiu IOP" atau sejenisnya. Meskipun pesan itu sendiri tidak penting, peristiwa ini merupakan terobosan besar dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya, tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Pada tahun 1983, peristiwa penting dalam sejarah internet terjadi dengan diadopsinya protokol TCP atau IP sebagai standar untuk komunikasi antar jaringan. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekumpulan protokol yang memungkinkan komputer di berbagai jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain secara efektif. Adopsi TCP atau IP menjadi fondasi bagi perkembangan internet yang lebih luas, karena protokol ini menyediakan cara yang standar dan dapat diandalkan untuk mentransmisikan data antar komputer di seluruh dunia, tanpa memandang jenis perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Hingga saat ini, penggunaan TCP atau IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain. Misalnya seperti universitas, ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini. Dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Tahun 1990, lahirnya www. Setelah TCP atau IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret tahun 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN, yaitu organisasi Eropa untuk riset nuklir, berhasil mencetuskan www. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Selanjutnya, tahun 2000-an, jejaring sosial dan perangkat mobile.
Setelah mulai populernya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan pertama kali pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era baru saja membangun The Facebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan The Facebook.com. Awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun, seiring berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Sementara itu, pada tahun 2007, Apple juga berhasil merancang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri mulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Kemudian, selama 10 tahun saja, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Nah, itu tadi adalah sejarah internet. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan internet. Berdasarkan transmisi paket data yang digunakan, saat ini proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern dan sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Kemudian, apabila dilihat dari segi kecepatan, banyak dari industri teknologi yang melakukan inovasi pada beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru saat ini yaitu 5G. Internet 5G terus bisa digunakan oleh banyak orang apabila ada research yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar bagi suatu negara. Dan yang terakhir, saya akan membahas sejarah internet di Indonesia. Tahun 1980-an, internet mulai diperkenalkan di lingkungan akademis, terutama di Universitas ITB, UGM, dan UI. Selanjutnya, tahun 1994, Indonet meluncurkan layanan internet komersial pertama di Indonesia, membuka akses bagi masyarakat umum. Selanjutnya, tahun 1998, pertumbuhan internet meluas dengan munculnya banyak ISP dan peningkatan infrastruktur. Selanjutnya, tahun 2000-an, pengguna internet berkembang pesat dengan adanya broadband, kafe internet, dan akses mobile. Dan yang terakhir, tahun 2010 sampai sekarang, internet mobile dan media sosial menjadi dominan, menjadikan internet bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sebagai penutup, sejarah internet adalah perjalanan luar biasa dari proyek penelitian hingga menjadi tulang punggung komunikasi global. Dari kemunculannya sebagai jaringan terbatas di tahun 1960-an hingga perannya yang mendominasi di era digital saat ini. Internet telah merubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Di Indonesia, internet telah berkembang dari tahap awal yang terbatas menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan internet akan terus membuka peluang baru dan menghubungkan lebih banyak orang di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.